Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi dari NIM 1 dengan akhiran NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari distribusi, yaitu secara konvensional distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu. Namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara. Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi yaitu tukar menukar atau exchange, kedua itu kebutuhan atau need, ketiga kekuasaan atau power, dan sistem dan nilai etika. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan distribusi dalam Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, yaitu yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih kekayaan harta, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Lalu yang kedua, hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Lalu yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk selanjutnya adalah kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Terdapat 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi. Yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, di mana persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang. Dan yang terakhir adalah hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga. Selanjutnya B, yakni kebijakan sales pull. Untuk mampu melayani pasar dengan baik, terlebih dahulu untuk menjadi penguasa pasar tidak cukup hanya mengandalkan produk yang berkualitas. Namun perlu adanya nilai tambah seperti informasi dan pelayanan yang profesional. Hubungan yang dibangun atas dasar kerjasama, kepercayaan, komitmen, dan informasi. Lalu dibandingkan hanya fokus pada penjualan, sales pull lebih fokus bekerja dengan departemen pemasaran untuk menggunakan informasi pemasaran, program unik untuk target pasar yang berbeda, dan memanfaatkan program promosi perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan calon pelanggan. C. Kebijakan logistik. Logistik merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing yang signifikan bagi suatu perusahaan. Salah satu rumusan strategi yang baik dalam bersaing menurut Porter adalah kemampuan perusahaan untuk menyelaraskan rantai nilai tersebut sesuai dengan dinamika perubahan kebutuhan konsumen. Pengembangan sistem logistik nasional mengacu pada visi logistik Indonesia 2025 sebagai locally integrated, globally connected yang diarahkan pada beberapa tujuan. Yang pertama, memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung dan menjadi logistik domestik Indonesia terintegrasi. Kedua, mendukung ekspor dengan mempermudah aliran barang dari sentra produksi sampai ke pelabuhan dan terhubung ke jaringan internasional. Dan yang ketiga, prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan moda transportasi dan geografi yang akan memberi dampak ekonomi terbesar secara jangka panjang.